Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berlama-lama karena saya yakin Anda semuanya sudah menunggu tamu kita, betul? Dan tamu kita pun juga sudah tidak sabar untuk berbagi kepada Anda semuanya, betul? Maka alhamdulillah siang hari ini kita kehadiran, kalau tadi dikatakan Prof. Wahyudi pernah jadi tokoh, saya mohon revisi, beliau masih tokoh. Beliau masih tokoh nasional, guru bangsa juga, orang yang insya Allah kita cintai karena Allah akan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang perlu diperjuangkan haknya. Kita sambut bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Kalau nanti mau berdiri nggak apa-apa, kita duduk dulu sebentar. Silakan dulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik bisa mengambisikan, boleh sambil dulu dan tenang. Barangkali Bapak Ibu guru bisa membantu juga untuk mengambisikan adik-adik. Masya Allah. Jadi saking awet mudanya, yang paling muda pun sudah perfect. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ini semangat luar biasa. Alhamdulillah. Mari sekarang ketemu di Ler kalau masih ingat. Ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Anies. Barusan pulang dari Sumatera. Pertanyaan saya langsung, jadi Badu itu siapa? Badu. Masya Allah. Ya. Badu ya Badu. Badu ya Badu ya. Tidak perlu kita bahas ya. Nggak perlu. Ini ya banyak yang interpretasi ya. Wah, di komen kan sudah kelihatan banyak sekali itu Badu. Dan hari ini kita akan sharing dengan tema yang sangat luar biasa. Kami diberikan tema oleh panitia, kepemimpinan Islam, kesejahteraan umat. Nah, beliau tentu sebagai seorang yang pernah memimpin di berbagai level, punya pemikiran yang sama sebagai seorang muslim juga, kenapa mengambil peran sebagai pemimpin dan bagaimana mensejahterakan umat. Kita persilakan beliau untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, dan di akhir sesi nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Pada beliau disilakan. Oke. Kemudian Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Yang kami sangat hormati para jamaah Masjid Al-Mutiin Mambo Banguntapan semuanya, yang kami hormati para alim ulama, para kiai, wabil khusus para pengurus di sini, Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo yang tadi menyampaikan sambutan bersama Ketua Yayasan
Ustadz Anas, Ustadz Daru, Ustadz Zaitun, dan Mas Lukman, moderator, ibu-ibu semua yang kami hormati, penuh ibu-ibunya siang di sini, bapak-bapak semua yang kami hormati. Saya rasanya ingin nyapa sampai satu, tapi tak mungkin disebut namanya. Jadi izinkan saya menyampaikan pertama rasa syukur alhamdulillah. Bersyukur sekali bisa bersama-sama silaturahmi. Memang agak mendadak, tapi rasanya lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Terus betul? Setuju kan? Baliho sudah dipasang, poster sudah dipasang, batal. Wah, betul, gelo. Saya juga begitu. Kenapa? Karena niatnya sudah. Dan ibu sama Bu Hani, Bu Haninya di mana di sini ada Bu Hani yang menyambungkan. Ibunda itu sudah menyampaikan ini undangan dari Islamic Center penting ya. Insya Allah nanti kalau ke Jogja berikutnya saya hadir. Nah, sudah diniatkan ke Jogja. Dilalah terjadi peristiwa di Aceh dan Sumatera. Jadi kami harus sana. Sehingga kami khawatir tidak bisa sampai di Jogja pagi. Ternyata alhamdulillah berbagai pengaturan singkat cerita bisa sampai pagi. Alhamdulillah persis sampai di masjid, buka pintu mobil ada. Alhamdulillah, jadi pas waktu. Dan kami sempat khawatir ini kalau mendadak bagaimana. Ternyata di jamaah masjid Al-Mutiin ini tidak ada namanya mendadak. Tidak ada, selalu siap. Jadi hanya kurang dari 12 jam saja sebegini banyak yang hadir di sini. Masya Allah. Ini loh. Pokoknya kalau dengar tepuk tangan dia tepuk tangan. Sudah tahu apa tepuk tangan. Assalamualaikum. Padahal orang nggak ada. Nah, jadi saya didapuk ini sama Mas Lukman untuk bicara soal kepemimpinan. Jadi ini tema yang sulit mudah, sulit karena berat, mudah karena kita dekat dengan persoalannya, tapi juga sensitif Mas Lukman. Kalau saya ngomong baju aja diinterpretasikan macam-macam. Belum tahu ya Bapak Ibu belum dengar. Kemarin pas kami Aceh, saya datang ke sebuah dusun di Tamiang. Dusun itu lokasinya di tepi Sungai Tamiang. Sungai Tamiang itu sekira-kira mungkin lebarnya 10 kali Dajah Wong. Lebarnya, karena sungai di sana itu lebar. Nah, sungai itu membawa air dan lumpur dan kayu besar, sampai kayu besar yang tertimbun itu tingginya lebih dari 3 meter. Jadi seluruh rumah di sana itu hilang ditabrak oleh air, lumpur, kayu, hilang sekali. Awal tinggalnya persis di tepi sungai. Jadi kemarin saya datang ke sana, nginap di
rumah-rumah bukan rumah sebenarnya, bedek. Saya mampir di situ, saya bermalam. Nah, malam itu kumpul sama anak kecil. Anak-anak itu kan situasi apapun ya ekspresinya bahagia. Walaupun mereka mungkin punya trauma itu, karena mereka merasakan air sampai tingginya, saya tidak tahu berapa meter itu airnya. Tapi yang jelas lantai 2 aja tertutup. Malam hari tidak ada listrik. Itu trauma mereka pasti tahu. Jadi saya ajak mereka ngobrol dongeng. Dongengnya tentang anak namanya si Badu. Si Badu ini, saya dongeng lagi di sini Pak. Dongeng lagi di sini. Barangkali ada yang belum dengar Bang. Jadi saya bilang sama anak-anak ini ya, dulu ada satu anak namanya Badu, tinggal di desa di tepi sungai. Si Badu main ke kali, sampai di situ dia teriak-teriak, ada buaya, ada buaya, ada buaya. Jadi orang-orang satu kampung lari ke tempat si Badu mau menyelamatkan karena ada buaya. Sampai di situ ternyata tidak ada buaya, cuma apa ya, ngeprak. Wah, kalau tipu pulang. Dah berapa waktu kemudian Badu terpisah di belakang sana. Dia bilang digigit buaya, digigit buaya. Orang lari sana. Sampai di situ ketemu dia, diperang lagi. Jadi orang-orang lagi tidak percaya, tipu terus. Satu ketika Badu jalan di tepi kaki, kebetulan diserang buaya, dia teriak-teriak minta tolong. Nggak ada yang datang. Kalau kita udah dengar cerita itu kan sering loh. Jadi saya ngomong sama anak itu, sampaikan, kemudian pelajarannya apa? Jangan suka bohong. Lah ceritanya biasa aja, diposting, terus diinterpretasikan macam-macam. Enggak, tadi maksud Anda tanya, jadi Pak yang dimaksud Badu itu siapa ya? Memang saya suka bohong. Jadi, nah ini masuk soal ini. Saya berdiri boleh? Boleh. Ibu-ibu lebih senang. Jadi saya itu sering bilang kalau sama anak-anak, apa pelatihan, apa toh yang membuat seseorang itu disebut pemimpin? Apa toh yang disebut pemimpin? Kalau bapak-bapak itu bilang disebut pemimpin itu bila apa? Kan dialog tuh. Kalau dialog mohon dijawab. Biasanya berwibawa, apalagi terus. Cuman setelah direnung-renungkan, sebetulnya pemimpin itu bukan itu. Disebut pemimpin itu bila ada yang mengikuti secara suka rela. Imam nih, tadi ada imam di sini. Ini mihrab. Kalau saya pakai baju jubah imam, sholat di mihrab, tapi sendirian, boleh nggak saya disebut imam? Jadi saya disebut imam bila ada makmumnya. Satu orang di belakang itulah yang membuat saya jadi
Lah kadang-kadang kita belajar terus itu lupa kalau jenengan itu imam, syaratnya ada makmum. Mbok hebat seperti apapun, kalau tidak ada makmum bukan imam, bukan imam. Nah, imam yang baik baru tuh apa yang baik? Sidik, tabligh, fatonah, amanah. Nah, itu imam yang ketua preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin bukan? Pemimpin. Tapi baik apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi tetap kriteria pemimpin. Kenapa? Karena punya pengikut. Kenapa saya sampaikan ini? Pertama, selalu kalau ngomong kepemimpinan, supaya orang jadi pemimpin itu jangan jumawa. Jenengan jadi pemimpin itu karena makmumnya ada. Lah coba, satu orang imam di situ, 10 orang makmum serasa makmum baik mundur baik. Jadi imam tidak? Tidak. Betul nggak? Pemimpin beda dengan pejabat. Kalau pejabat orang yang dapat kewenangan. Kalau pemimpin orang yang dapat kepercayaan. Percayaan. Jenengan disebut pemimpin bila kalau nggak dipercaya jadi pemimpin. Jadi saya usul, ini bukan pelajaran bapak-bapak ya. Bapak sudah pemimpin semua di sini. Bapak ini pemimpin di rumah, betul ya? Jadi ibu bapak itu kepala rumah tangga ya, betul nggak bu? Betul nggak bu? Kalau ibu apa? Kalau bapak-bapak kepala rumah tangga, kepalanya bapak-bapak, ibu apa? Lehernya. Kepala nengok kanan atau kiri tergantung siapa? Benar, betul. Yang menentukan nengok kanan kiri siapa? Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, bapak kepalanya, ibu lehernya. Ibu yang menentukan bapak nengok kanan atau nengok kiri. Nah, dari anak pertama, ini kebetulan ada sekolah di sini. Terus ya, tumbuhkan kepemimpinan dari kecil. Berikan anak-anak kebiasaan untuk memimpin supaya dia nantinya punya bekal. Karena ke depan kita perlu lebih banyak lagi orang yang bisa memimpin. Memimpin itu jangan selalu membayangkan presiden, gubernur, wali kota, itu jabatan-jabatan politik. Yang membuat bangsa kita, umat kita itu bergerak, itu pemimpin-pemimpin hebat tak terlihat yang berada di tengah-tengah umat seluruh wilayah umat Islam. Itu yang bergerak. Tanpa mereka, bayangkan bahwa sini Islamic Center ini adalah hasil dari kepemimpinan, kerja kolektif, kerja besar. Dan kepemimpinan ini yang harus dijaga. 4 sifat itu yang dipegang. Rujukan kita mana lagi? Yaitu tadi amanah, tabligh, sidik, yang kita pegang sebagai prinsip. Nah, pengembangannya tentu banyak. Nah, sekarang ini salah satu masalah yang sedang dihadapi bangsa kita adalah kepercayaan menurun kepada orang-orang yang berada di posisi politik. Betul tidak? Betul. Saya itu kecil, Bapak Ibu. Kecil saya ini besarnya di Taman Iwono Dagen. Taman Iwono Dagen. Kalau sekarang itu ada Malioboro Mall. Sesudah Malioboro Mall belok kanan, itu namanya Jalan Dagen. Antara Sosro Wijaya sama Kupasang itu Dagen. Saya besar di situ. Masa kecil kami sering jalan-jalan ke perpustakaan. Dulu perpustakaan Islam itu Jalan Mangkubumi. Sebelahnya ada perpustakaan KR. Terus kami pindah Jalan Kalibrang. Setiap hari, bukan setiap minggu, saya ke perpustakaan KR. Karena perpustakaan KR itu boleh ada satu bagian khusus buku anak. Nah, saya dulu sering
bertarung di kampung, menimbulkan keributan yang tidak perlu. Jadi ibu itu bilang sama bapak, dah daripada rame di kampung, silakan pergi ke mana? Perpustakaan. Tapi boleh naik sepeda, tapi kalau ke perpustakaan. Jadi saya naik sepeda ke perpustakaan, bukan cinta buku, cuma senang naik sepeda. Karena bolehnya naik sepeda jauh hanya kalau ke perpustakaan. Kalau tidak ke perpustakaan boleh. Kan zaman dulu jalan kita belum pakai aspal itu bayarnya. Jadi jalanan tanah boleh ke aspal kalau ke saya pinjam buku perpustakaan itu, buku-buku biografi Agus Salim, Cokro Aminoto, Bung Hatta, Bung Karno, itu semua. Dan itu buku-buku yang orang tua kita ceritakan, ini baca. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir ya ibu-ibu, Cokro Aminoto, Agus Salim, Soekarno, Bung Hatta, Pak Nasir, itu profesinya apa ibu? Bapak-bapak, profesinya apa itu? Profesi mereka apa Bapak Ibu? Profesinya politisi. Kamu ketua partai politik ya? Betul nggak Ustaz? Politisi. Laras betul. Tapi mereka namanya disebut semua orang tua ke anaknya. Nah, baca buku ini. Nih pemimpin, baca. Kamu nanti bisa seperti itu. Disebut semuanya. Betul nggak Ustaz? Sekarang ada tidak nonton TV politisi ngobrol terus orang tua bilang nah, wing kok mana ya? Ada nggak gitu? Ada nggak sekarang? Lihat di TV antar politisi debat, terus bapak sama ibunya bilang, sing sergap ya, mereka gede sama ibu, bener nggak ada ya? Kenapa Bapak Ibu? Mengalami penurunan kepercayaan terhadap Jadi mari kita sama-sama perbaiki kondisi ini. Insya Allah kita punya pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang memiliki sifat amanah, yang punya sifat tabligh, sehingga nantinya kita bisa membawa Indonesia menjadi negeri yang adil, makmur, dan insya Allah. Gitu ya Mas Loman. Baik, sebelum saya mau nanya-nanya sama beliau, tapi sebelumnya barangkali ada yang mau nanya sama beliau, pengen ngobrol sama beliau. Ada? Sebentar, ada syaratnya. Pertanyaannya disampaikan dalam waktu maksimal 30 detik. Tidak boleh pakai curhat. Langsung pada itu pertanyaan karena waktunya hanya singkat saja. Oke, panitia sudah siap mikrofon? Baik. Ada yang mau tanya dari Bapak Umar depan sini? Sini dulu ya, boleh silakan. Sampaikan namanya, kemudian apa yang ingin disampaikan atau ingin didengar dari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anies. Perkenalkan saya Kinar. Saya siswa SMA di Malang 1 Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir berbicara langsung dengan panjenengan sebagai salah satu role model dalam kehidupan saya. Namanya Takbir. Namanya Kinan. Anies, sebetulnya saya tidak melihat apa yang telah terjadi di negara kita ini sungguh sangat menyayat hati, menyayat pikir bahwasanya di Indonesia itu terdapat banyak sekali orang pintar dan orang hebat, tapi selayaknya bangsa kita tidak mengalami kemajuan atau malah mau dibilang mengalami kemunduran. Pada dari ini Pak Anies, inti dari pertanyaan saya adalah ketika upaya-upaya preventif, upaya untuk mencegah ini gagal menanggulangi apa yang ada, bagaimana cara kita mengatasi keadaan-keadaan dekadensi yang telah terjadi. Jadi ketika pemimpin-pemimpin sudah
empati kepada rakyatnya, sudah acuh tak acuh kepada rakyatnya, menganggap rakyat ladang suara kerja. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Apa yang bisa kita lakukan sebagai seluruh umat masyarakat? Begitu Pak Anies, karena sangat menyayat hati, mengiris ironis gitu Pak Anies. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau boleh sekalian aja 2, 3 gitu. 2 atau 3 pertanyaan. Berikutnya, ibu-ibu boleh silakan. Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Bulia Fitriani, Pak. Saya penggemar Pak Anies. Bu, nama panggilan saja Bu. Bulia. Ibu Lia. Satu lagi dari ya mumpung di Putri punya nggak apa-apa deh sekalian deh. Yang anak muda, Ustadz Dahlan kalau boleh. Ada nggak? Nggak apa-apa, nanti tambah. Ya sudah nggak apa-apa, boleh. Nanti tambah. Sebentar Bu, sebentar Bu. Adik-adik boleh lebih tenang sedikit. Anak-anak boleh lebih tenang sedikit. Ada yang sedang bertanya, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu boleh diulang namanya siapa kemudian pertanyaannya. Mohon maaf. Nama saya Bu Ena, saya dari teman-teman dari SMA 1 teman-teman. Alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Anies yang biasanya menggunakan cuma lewat YouTube. Pak Anies yang dari Alhamdulillah dari Pak Anies saya bersama teman-teman saya itu ya Pak Anies itu sama Pak Anies saya yang sudah bisa minum ini yang Pak Anies itu dari kecil sampai dewasa dia pun disonton. Masya Allah. Saya Pak Anies kan orang yang harus banyak saingan. Tidak apa teman-teman ada masalah atau dari saya itu bagaimana Baik. 3 terlebih dahulu ya, nanti kalau ada waktunya kita lanjutkan lagi. Mohon izin saya bacakan lagi Pak Anies. Dari yang pertama dari Mas Kinar. Oh ternyata pakai R. Kinar pakai Q. Oke, pakai Q. Pertanyaannya intinya adalah bagaimana mengatasi kondisi masyarakat ketika pemimpin sudah tidak lagi bisa hadir untuk melayani masyarakat dan kehilangan kepercayaan. Ya, 3 ini ya. Oke. Makasih Kena. Jadi sekarang di Man. Ya, Man 1, Depan Erota Kampus. Ya, betul. Nah, sekarang lagi libur atau? Iya, alhamdulillah ujian akhir semesternya sudah selesai. Oh, ada semester. Jadi masa kosong. Itu alma maternya Pak Mahfud MD. Ya, sama Caimin. Sama Caimin. Man dulu namanya PHIN. Pendidikan Hakim Islam Negeri. Saya sering ke sana karena almarhum ayah saya ngajar di PHIN. Jadi kecil sering pulang sekolah TK di Masjid Juanda, dibawa ke sana nunggu ayah itu ngasih kuliah, saya cuma muter-muter kayak gitu.
Bosannya luar biasa. Karena bapak ngasih kuliah, anaknya nunggu gitu. PHIN gitu. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi? Gini, jangan pernah pesimis. Jangan pernah pesimis. Karena akan selalu bermunculan. Dan kita sekarang menyaksikan sesungguhnya generasi baru, ya generasi yang peduli bahwa semuanya ini generasi SMA masih setelah jenjang pendidikan SMA, dia bisa main kosong, dia bisa ke kafe, dia bisa jalan-jalan, dia pilih untuk hadir dialog dan bertanya tentang kepemimpinan dan mengubah masa depan Republik ini. Bagaimana kita tidak optimis? Nah, saya ini ketemu yang seperti ini di mana-mana. Saben datang ketemu sementara ketemu lagi. Nah, usul saya kaderisasi dijalankan. Terus kepemimpinan kaderisasi. Ini kok kebetulan saya lupa belum menyebut yang pakai baju kuning di depan ini, Mas Hamim namanya. Itu dulu mentor saya ketika saya masih kuliah. Ada LK latihan kepemimpinan, beliau yang memberikan materi. Sekarang muridnya suruh ngomong kepemimpinan di depan gurunya. Apa nggak berat itu? Dulu trainingnya di Karangkajen, di dalam masih di Karangkajen, karena waktu itu tempat yang kita bisa aman melakukan training tanpa ditangkap. Itu pilihannya Kota Gede atau Karangkajen, karena dua tempat itu penjaganya adalah seluruh masyarakatnya. Jadi kalau ada intel masuk, yang jagain masyarakat. Karena di Kota Gede dan Karangkajen waktu itu basis tempat kita berlindung kalau bikin pelatihan-pelatihan. Usul saya, Anda ikuti pelatihan-pelatihan kaderisasi. Lalu bangun jejaring sesama orang yang peduli. Gunakan alat ini bukan untuk merawat masa lalu, tapi membangun jaringan masa depan. Kalau merawat masa lalu itu alat ini dipakai untuk berteman dengan teman SD, SMP, SMA. Nah, itu namanya merawat masa. Kalau membangun jejaring untuk masa begitu ya, benar ya. Terima kasih Pak Anies. Nih, sama-sama. Kuliah mana kuliah tadi? Oh ya. Kuliah tanya tadi nyalon lagi apa tidak? Menurut Bapak Ibu gimana? Ya, yang saya sih mintanya begini, doakan supaya saya didekatkan dengan amanah, istiqomah, ikhlas. Sambil kita jalani proses ini semua. Tapi kita ingin tunjukkan bahwa perjuangan kemarin itu, kenapa saya optimis? Kemarin kan ketika pemilu, pilpres, banyak sekali sembako yang beredar, banyak amplop yang beredar, betul tidak? Tapi barisan kami kemarin tidak sebar sembako, tidak sebar amplop. Wong tidak punya uang juga, betul tidak? Tanpa itu saja kami menemukan ada 40 juta lebih orang yang tidak bisa dibeli suaranya. 40 juta orang yang tidak bisa ditekan untuk nyoblos, betul tidak? Jangan pesimis. Kalau yang sama-sama mendukung kita cuma 2%, 3%, nah boleh kita pesimis. Wah, berat ini. Nah ini 40 juta ya. Ya siapa itu? Ya ini kayak Bapak-Bapak sekalian. Dikasih sembako nggak bergeming pilihan, dipaksa tidak bergeming. Insya Allah orang-orang istiqomah ini jumlahnya akan lebih banyak lagi. Bu Ena, bagaimana caranya kalau tidak takut atau tidak? Gini Bu, ya kita semua tentu harus berjaga-jaga. Tapi kami merasakan kalau niat baik dijalani dengan cara yang baik bersama orang baik, insya Allah Allah bukakan pintunya. Yang kedua,
saya setiap pagi kalau mau berangkat itu minta doa ibu. Ini mau berangkat ke sini, mampir dulu saya ke tempat ibu, minta doanya. Karena itu buat ibu-ibu, doakan anak-anak kita, doakan anak-anak kita, bapak-bapak doakan anak-anak kita. Itulah kalau ibu tadi tanya motivasi anak-anak apa, doakan. Dan pesankan kepada anak-anak, nah, bikin ibumu bersyukur, nah, bikin ibumu bangga. Jadi Bu Ena pesan itu sama anak, supaya anak-anak kita baca. Alhamdulillah di Indonesia ini dengan segala macam tantangannya selalu ada saja jalan keluar. Kita yakin tawakal kalau sudah niat baik kita tawakal, ikhtiarnya dikerjakan. Tapi orang-orang baik di negeri ini kemarin kita menyaksikan ada orang-orang baik yang dituduh korupsi, betul tidak? Tapi alhamdulillah ada jalan keluarnya. Insya Allah perlindungan ini selalu ada. Jadi Bu Ena, jangankan generasi kita, generasi dulu aja bisa. Insya Allah generasi kita juga mampu. Gitu ya teman-teman. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon dimaafkan karena waktunya sudah habis. Ini adalah waktu yang sangat spesial. Kasih satu-satu, nah, satu lagi satu perempuan singkat. Masih ada satu pertanyaan lagi. Beliau beneran Ustaz Angga? Boleh Satu perempuan, satu lagi. Yang Putri dulu mungkin mikrofonnya lebih dekat. Boleh di belakang itu Ustaz Angga? Yang belakang tadi sudah dari tadi soalnya belakang sisi ya, yang mbak berkacamata tadi kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, saya dari Sebelangan. Silakan ketutup ya. Suruh oke. Ya, silakan. Pulsanya habis. Bu ke depan Bu. Terima kasih sama Allah, saya bersyukur hari ini bisa ketemu Pak Isa langsung ya, dan sebelumnya selalu saya lagi duduk atau berisi ya. Saya hanya bertanya karena kebetulan saya profesinya pensiun atau mantan pensiun guru honorer selamanya atau guru tetap honorer. Saya kebetulan sosiolog Pak Anis, jadi sosiologi bidang saya, dan saya memang pengamat sosial. Saya ingin tanya Pak Anis, bagaimana menghilangkan atau saya mengurangi kesenjangan sosial, terutama kita lihat misalnya tentang masalah pengangguran yang ada di negara kita. Meskipun sebenarnya kita ada peluang yang banyak melalui medsos dan sebagainya. Karena saya lihat sekarang sarjana S2 saja yang menganggur sangat banyak. Itu saja Pak Anies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang jawab sekali lagi Nama saya Dia. Dulu mengajar di mana dia? Saya mengajarnya sangat banyak di SMA Negeri 1 Paton Honorer, di SMA Kolombo, di SMK YPPU, dan yang terakhir saya alumni-nya pensiun dari guru konsuling di Magama. Itu saja. Baik, Pertanyaannya soal lapangan kerja. ya, mengatasi kesenjangan sosial terkait lapangan kerja dan lain. Satu lagi yang Ikhwan boleh di belakang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaga dari Gunung Jaga. Katanya berbicara soal kepemimpinan juga Pak Anies. Dan pemimpin itu juga manusia, dan manusia itu nggak luput dari kesalahan. Nah, kesalahan seperti apa sih yang kita tuh masih bisa mentolerir, daripada titik mana kesalahan tersebut menjadikannya itu sebuah ketidaklayakan dalam pemimpin. Sekian makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat Pak Anies.
Baik, terima kasih. Dua dulu ya. Nanti kalau ada lagi waktunya kita lanjutkan sesi tanya jawabnya, tapi dua terlebih dahulu. Yang pertama dari Ibu Dia, beliau seorang guru honorer atau mantan guru honorer. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kesenjangan sosial di antara masyarakat kita karena lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk orang yang mencari pekerjaan. Saya tak mendekat situ ya, biar bisa jawabnya dekat. Boleh diberikan jalan? Mana tadi dia sehat dia. Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Ya, foto bersama perlu? Bapak-bapak, saya giliran Sini aja. sama ibu ya, sebentar. Fotonya sekon dhuwur, ini di gulung. Dari sini kelihatan makin cerah gitu ya. Yang foto dari atas, kita di bawah. Kecil lehernya yang ada di sini ya. Jadi ibu-ibu semuanya di sini kelihatannya semangat sehat. Insya Allah semua urusannya dimudahkan ya. Amin. Nah, ini dapat pertanyaan tentang kesenjangan sosial. Ada yang menyediakan lapangan pekerjaan dulu. Insya Allah 19 juta bisa tercapai. Waduh. Amin, amin, amin. Amin. Oh, sebab ibu nggak mau amin kan? Kalau ada pekerjaan 19 juta, bersyukur ya. Bersyukur. Saya termasuk yang kepengen itu terlaksana. Betul tidak? Nah, supaya anak kita dapat lapangan, karena itu sering-sering ditagih. Sering-sering ditagih. Namanya janji. Jadi itu baik, Bapak-Ibu. Kita ini kalau ada yang janji baik malah dikritik. Lah kalau janji baik itu ditagih, jangan dikritik. Namanya janji baik kok. Mau menyediakan rumah 3 juta per tahun, baik tidak? Baik. Mau menyediakan makan sehat untuk semua anak, baik tidak? Baik. 19 juta lapangan pekerjaan, baik tidak? Janji baik itu jangan dikritik, jangan disalahkan, tapi ditagih. Mau janji baik kok, betul ya? Dan kali jangan janji yang berat-berat ya. Nah, kemudian bagaimana kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial ini makin hari makin lebar. Kang, Salah satu sebabnya, setelah ini kan salah satu sebabnya sebentar. di hulunya karena pendidikan biayanya. Kalau beliau sudah tanya jawabnya, berarti tak tutup doa bersama. Sehingga Setelah yang doa dapat bersama, Pak Anies diminta pendidikan ke gedung sebelah ini, berkualitas utara masjid dari ini. keluarga yang Itu mampu, diklaim dulu berarti bapak-bapak keluarga yang yang di tidak mampu tidak dapat pendidikan bahkan sebagian malah tidak dapat dampaknya ya tentu masa depan itu persis. Kalau anak tidak bisa bersekolah dengan baik, ya masa depannya. Saya dulu SMP 5 di Kritosono. Di sekolah kami itu SMP ada yang rumahnya di Kota Baru, pasti dari keluarga yang ada yang rumahnya di pinggir kali Conde, ada yang datang naik di antar mobil, ada yang datangnya sepeda, ada yang datang jalan, ada yang di antar becak. Satu sekolah itu beda-beda, tapi semua bisa bersekolah di SMP. Dan saya ada teman-teman yang dulu secara sosial ekonomi itu lemah, hari ini mereka sudah makmur. Kenapa? Karena jadi menurut saya nomor satu, bereskan pendidikan. Cuman Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu kalau dibereskan lama.
Sementara yang berada di politik kepengennya hasilnya bisa ditunjukkan sebelum pemilu besok. Betul tidak? Lah kalau pendidikan nggak bisa difoto tahun depan. Coba anak yang sekolahnya sampai tuntas dengan yang tidak sampai tuntas kan difoto ada bedanya tidak? Sama-sama dipakai jas rapi semua. Betul tidak? Tapi begitu diajak dialog langsung berawan. Begitu dikasih pekerjaan langsung beda. Betul kan? Nah, politik kita sering tidak memperhatikan soal ini. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan di pemilu besok. Nah, ibu-ibu terutama bapak-bapak, yuk dorong semua yang berada di politik ditagih janji pendidikan. Kalau Jogja ini sudahlah, Masya Allah, Jogja ini kota yang soal pendidikannya sudah jadi perhatian seluruh. Jadi kalau saya bicara pendidikan di sini itu punya Pak Segoro menggarami air laut, semua orang sudah tahu di Jogja aman. Tapi di banyak tempat yang namanya pendidikan itu menimbulkan ketim. Wong saya sekolah di SMP 5 ini banyak anak-anak dari kota-kota lain kos di Jogja supaya bisa SMP dan SMA di Jogja agar bisa kuliah di UGM. Itu dulu mimpinya banyak orang bikin di sini. Jadi jawaban pertama. Yang kedua, supaya ketimpangan ini tertangani, lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan itu bukan hanya membuat lapangan pekerjaan, contoh nih, mengubah regulasi bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh, bapak-bapak bangun rumah, kebanyakan bangun sendiri ya. Kalau renovasi sendiri, bukan beli sama perusahaan properti. Betul ya? Betul ya? Kalau bapak-bapak mau renovasi, bangun rumah, pinjam uang di bank bisa tidak? Sulit. Yang bisa adalah berusaha. Kalau pribadi sulit. Kalau itu aturannya diubah saja, 83% orang membangun rumah itu membangun sendiri. Kalau dia bisa mendapatkan pinjaman, maka perbaikan rumah, bangun rumah akan jauh lebih banyak. Begitu terjadi lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan jangan dibayarkan hanya kegiatan usaha saja. Sampai kegiatan bangun rumah itu adalah lapangan pekerjaan. Bapak Ibu, Bapak kalau bangun rumah minimal 10 orang yang kerja. Betul ya? Bapak-bapak sedang menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, itu aturan-aturannya diubah supaya memudahkan orang membuat kegiatan ekonomi, supaya menyerap lapangan. Ini yang penting. Lalu sekarang dari Mas siapa yang terakhir? Jaka, mana Jaka? Kamu kelas apa? Hukum. Di mana? UIN itu syariah atau hukum? Sudah ada hukumnya, sudah ada hukum umumnya. Hukum umum. Anda hukum apa? Hukum umum. Namanya apa? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Terus di situ ada perdana, pidana. Iya Pak. Anda pidana jurusannya? Belum ambil pidana perdata belum. Oh belum ya. Asli dari mana Jakarta? Dari Banyuwangi. Banyuwangi. Ngekos di sini. Iya Pak. Kok tahu ada acara ini? Kan kalau ide Bapak info kajian gitu Pak. Oh, nah ini boleh kasih kesempatan di Jakarta. Ini loh, yang membuat kita optimis begini loh. Betul nggak Jack? Nyari sendiri, datang sendiri, itu yang kita bikin optimis. Nah pertanyaannya, ya pemimpin itu manusia. Pemimpin itu manusia itu bisa melakukan kapan itu tidak bisa ditolerir. Sebenarnya sekalian kalau sebagai prinsip ya, manusia itu bisa salah, sangat mudah salah kalau saya sampaikan. Tapi tolong jangan diulang, apalagi berulang-ulang.
Nah, kalau berulang-ulang berarti itu bukan kesalahan lagi, bukan ketidaksengajaan. Itu menjadi kesengajaan. Satu prinsipnya tidak berulang, prinsip berulang kali. Yang kedua, ada benar salah dan ada baik buruk. Dalam ambil keputusan selalu begitu. Kita ingin keputusan itu benar dan baik, tapi dalam kenyataannya kita sering mengambil keputusan benar tapi tidak baik. Kita juga sering ambil keputusan baik tapi tidak benar. Yang tidak boleh itu tidak baik dan tidak. Nah, pemimpin harus bisa menjelaskan mengapa mengambil keputusan. Kalau yang baik dan benar harus menjelaskan. Tapi kadang-kadang ambil keputusan itu tidak bisa disebut sebagai kesalahan, tapi itu namanya kebijaksanaan. Lalu nilai. Kalau pelanggarannya menyangkut, ya kalau di pemerintahan pelanggarannya menyangkut undang-undang, itu tidak bisa ditolerir karena harus kalau melanggar undang-undang maka potensi untuk diberhentikan kalau melanggar undang. Tapi prinsipnya saya setuju dengan pandangan Jaka bahwa bisa dikoreksi, bahkan bisa dicabut dan kepercayaan ya bila melakukan pelanggaran yang mendasar. Ya. Bu sekalian, waktunya sudah. Bisa ingin sampaikan terima kasih. Insya Allah nanti lain waktu doakan bisa mampir ke sini lagi. Dan nanti dengan Bapak Ibu bisa dialog sama-sama. Harusnya dari tadi begini ya. Jadi banyak dapat ya teman. Insya Allah Ibu titip pendidikan anak-anak. Walaupun di sini tadi anak ada pendidikan yang terpenting jenjangnya usia dini. Jadi yang sudah punya cucu, ingatkan anak-anaknya. Ibu sebagai yang punya cucu, yang punya anak usia dini, titip bapak-bapak udah terlanjur kakek, tidak apa-apa. Nanti siapkan cucunya. Usia dini paling penting. Kalau di usia dini pendidikannya baik, insya Allah kedepannya itu dia paling penting. Dan doakan kita semua bisa menjalankan amanat yang ada. Saya nanti mohon pamit meneruskan perjalanan, tapi insya Allah perjumpaan pertama ini bukan perjumpaan terakhir. Insya Allah lain waktu bisa silaturahmi lagi. Saya kembalikan Mas Lukman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Anies Rashid Baswedan yang telah meluangkan waktunya bergabung untuk berbagi bersama kita semuanya. Mohon izin sejenak dulu Pak Anies dan hadirin mohon untuk bisa kembali menghadap ke depan dan menyamankan kembali duduknya. Kita akan berdoa bersama dan mohonkan untuk memimpin doa Ustadz Anas Mahduri. Adik-adik mohon bersiap, kita mau berdoa. Mohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa karena kita dari pemimpin bangsa yang kita harapkan lebih baik dari sekarang. Kita berdoa mudah-mudahan Anies sedang sehat walafiat. Amin. Dari Allah Taala yang sejak kemarin terus keliling dari Sumatera, Aceh, Sumatera, Sumbar ya. Sumbar ya Allah yang lebih. Inilah. Sehingga saya bawakan sebuah pantun dikit Pak. Para pejabat masih berdiskusi mengapa di Sumatera terjadi bentangan. Tanpa kata Anies telah sangat peduli datang dengan armada dengan bantuan nyata.
satu lagi. Buah mangga rasanya manis. Semua orang ingin membelinya. Kami bangga punya manis. Pemimpin Indonesia. Allahu Akbar. Siapa yang amin kan? Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan katsiran thayyiban barakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan doa dan minta kami panjatkan. Dan siang hari ini kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan hamba-Mu Pak Rizwan. Semoga acara ini Engkau ridhoi, Engkau berkahi, dan kami bisa mengambil hikmah pelajaran dari pertemuan ini. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikan kepada bangsa dan pemimpin kami hidayah. Amin ya Allah. Datangkan kepada kami pemimpin yang istiqomah, yang memiliki sifat sidik dan amanah, yang memiliki sifat tabligh dan taqwa, sehingga kehidupan bangsa ini penuh berkah, terhindar dari fitnah dan musibah. Ya Allah, berikan kesabaran pada saudara-saudara kami yang kena musibah. Berikan pada petunjuk hidayah agar mereka merasa sadar adanya musibah. Ya Allah, kuatkan iman dan keikhlasan. Hiasi kami, pemimpin kami dengan sifat-sifat terpuji. Tetapkan kami di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, terimalah ijabahilah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kami sampaikan kepada Ustaz Anas. Baik, alhamdulillah berarti kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan cukupkan. Siang ini kita dapat pengingat penting bahwa kepemimpinan itu adalah yang adil, memikirkan keilmuan, sidik, tabligh, amanah, fatonah, dan kalau itu semuanya dijalankan dengan baik, insya Allah kondisi negara kita, bangsa kita akan jauh lebih baik. Semoga apa yang sudah kita aminkan bersama Allah kabulkan, dan semoga ini menjadi langkah kesadaran besar bahwa kepemimpinan Islam bukan hanya jalan ibadah tetapi jalan peradaban. Matur nuwun, terima kasih jazakumullah khairan kepada
Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah berkenan hadir, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang Kalau bertugas. boleh kita duduk di sini Ya. bersama-sama semua ya. Bapak-bapak, mohon sini kita. Ya, sekarang ini kita tutup. Kita tutup terlebih dahulu, mohon tetap di tempat. Kita akan foto bersama dengan Pak Anies. Silakan Bapak-bapak bisa merapat terlebih dahulu. Atau kita foto bareng dulu saja. Ibu-ibu mohon tetap di tempat. Bapak Anies di sini. Anies loh, nanti Dari atas dulu. Panitia boleh di gunung ini. masuk PTN. Siapa namanya? Saya killer pakai kos. Apa? Killer QINR. Dipegangin aja. Sesi dialog siang hari ini, mari kita tutup bersama dengan Kapolres Jogja. Saya dan saya mohon diri. Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi ke sana tuh.